Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Saleh Hamidah sebagai tutor Bahasa Indonesia di paket C PKBM Lokomotif. Sedikit mengantar, PKBM Lokomotif adalah pendidikan non-formal yang berpusat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Tempatnya yaitu di Jalan Komplek PJKA nomor 73, Kelurahan Sauhan Timur. Kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran bahasa Indonesia dengan melakukan pendekatan deep learning dengan teknik TGT dan model pembelajaran PBL, Problem Basic Learning. Pendekatan deep learning memiliki 3 prinsip, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Di mana ketiga prinsip itu diterapkan pada pengalaman belajar siswa dalam kegiatan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dengan berpikir kritis bisa diterapkan dalam proses pembelajaran. Contohnya pada pembelajaran bahasa Indonesia. Pada teks laporan hasil observasi, siswa diminta untuk berpikir kritis dalam mengamati sebuah objek. Objek apa yang akan mereka amati? Bagaimana situasi dalam objek tersebut? Bagaimana data yang disajikan? Di era teknologi yang semakin maju, siswa dituntut untuk lebih berpikir kritis. Salah satunya bisa dilatih dalam pembelajaran di sekolah. Bisa diterapkan pada pembelajaran bahasa Indonesia pada teks LHO. Sedangkan pada teknik TGT, Teams Games Turnamen adalah kegiatan yang melatih siswa untuk secara berkolaborasi, bekerja sama, bertanggung jawab, saling memahami semua anggota tim. Tapi dalam melakukan aksi nyata pada pendekatan deep learning, materi teks laporan hasil observasi menggunakan metode PBL dan teknik TGT, yaitu yang pertama, bagaimana siswa harus terlibat aktif pada teknik TGT atau teknik permainan yang akan mencapai tujuan pembelajaran nantinya. Yang kedua, bagaimana daya dukung dari lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, bagaimana guru mampu berinovasi, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, kreatif, dan inovatif, sehingga siswa tidak bosan dalam belajar. Pembelajaran mendalam ini lebih berpusat kepada siswa. Siswa lebih berpikir kritis dia, gitu kan. Dimana ada prinsipnya memahami nantinya, mengaplikasi dan merefleksi, gitu kan, di pengalaman belajar siswa pada kegiatan pembelajaran, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap belajar bahasa Indonesia? Siap. Mari kita pimpin doa terlebih dahulu menurut ajaran agamanya masing-masing. Kalian mohon dibantu. Doa. Amin. Ibu akan ambil absen ke Ananda semua. Bagi yang ibu tunjuk namanya, silakan dengan ekspresi kalian hari ini. Ibu ambil absen ya. Mohon disimak. Febi Nur Zahwa. Happy, Bu. Muhammad Khalifah Hamdani. Saya Bu. Wow. Sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Minggu lalu kita belajar mengenai struktur teks, laporan hasil observasi. Materi kita hari ini yaitu mengenai ciri kebahasaan pada teks. Nah, sudah duduk berkelompok masing-masing? Sudah. Sekarang Ibu akan membagikan sebuah teks laporan hasil observasi. Ananda diminta akan mengamati bahasa yang ada pada teks tersebut. Bisa? Kompleks dan kalimat sederhana. Nah, coba tentukan. Terus kata istilah. Buat teks laporan hasil observasi kan kita menjelaskan sebuah objek secara objektif. Bukan? Ya. Namanya deskripsi. Betul nggak? Nih, Ibu akan mendeskripsikan sesuatu objek secara nyata. Contoh Bima. Detail Ibu deskripsikan bagaimana bajunya hari ini, sepatu, celana. Nah, di sana Ayo cepat. Bawa soal. Ayo kelompok 3. Dah. Oke, lanjut. Dah, kalau sudah maju semua anggota kelompoknya, boleh bebas satu orang menjawab semua soal yang tersisa. Azrian udah maju? Kamu udah maju? Nah, kamu maju lagi. Johan. Adrian belum maju. Buat kalimat. Ibu suruh kalimat kan sampai dunia. Ayo, cepat. Baliknya. Bukan. Dengar ya, peringkat 3-nya kelompok 3. Peringkat 2 ya, kelompok 1.
kelompok adalah kelompok dua. Kenapa? LPD 1-nya poinnya tinggi juga 100, LKPD 2-nya jawabannya lengkap. Oke, sekarang kita cari nilai siswa tertinggi dari kelompoknya lagi. Jawab soal rebutan ya untuk kelompoknya ya. Jelaskan perbedaan antara teks deskripsi dan teks LHO. Angkat tangan. Kelompok 2. Deskripsi itu berdasarkan pendapat si penulis, sedangkan kalau misalnya teks LHO-nya kita bisa langsung terjun ke lingkungannya atau kita melakukan penelitian tersebut. Sekarang Ibu tanya, bagaimana rasanya pembelajaran kita ketika menggunakan games? Apakah menyenangkan? Wah, seru banget. Apakah di pertemuan selanjutnya game ini bisa kita gunakan? Bisa. Ciri kebahasaan teks LHO ada berapa? Ada 5. 1. Definisi, Kalimat definisi. 2. Kalimat kompleks dan simpleks. 3. Oh ya, antonim atau sinonim. 4. Konjungsi. 5. Menggunakan data. Oke. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan membuat proyek mengenai teks laporan hasil observasinya lagi. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Setelah belajar dengan Bu Sarah, banyak yang berubah di diri Khalif, yaitu bisa berpikir dengan kritis, bisa mengayomi teman-teman di kelompok, dan yang paling seru adalah Ibu Sarah memprovide games yang akan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Menurut saya, belajar dengan Bu Sarah itu sangat menyenangkan dan asik. Selain itu, juga ada game edukasi yang mengajarkan kita untuk bekerja sama dalam sebuah tim. Belajar sambil bermain itu sangat menyenangkan. Pokoknya, belajar dengan Bu Sarah itu sangat asik dan menyenangkan. Yang saya rasakan sangat menyenangkan saat belajar, apalagi ada permainan yang diberikan sama ibunya seperti kuis dan lain-lainnya. Terus ada di pelajaran itu ada diskusi juga sama teman-teman dan itu cukup terbantu untuk kerjasamanya dan itu sangat menyenangkan. Belajar. Perubahan pembelajaran yang dialami dari pembelajaran lalu yaitu atau kurikulum lama kepada pendekatan deep learning sekarang yaitu siswa lebih terlibat aktif dalam pembelajaran berpusat kepada siswa dilatih untuk berpikir kritis karena dalam pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam mengandung 6 karakteristik pedagogis. Yang pertama yaitu keterlibatan, berkesadaran, memuliakan, dan pengembangan budaya belajar, pemanfaat teknologi digital, dan multi-interdisiplin ilmu pengetahuan. Nah, pembelajaran mendalam ini memiliki 3 prinsip yaitu mindful atau berkesadaran, meaningful atau bermakna, joyful atau menggembirakan. Nah, ketiga prinsip itu diwujudkan melalui olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga. Diwujudkan melalui 8 dimensi profil lulusan. Prinsip pembelajaran mendalam ada 3 yaitu berkesadaran yang diwujudkan dalam siswa mengetahui tujuan pembelajaran itu sendiri. Dan yang kedua bermakna atau meaningful. Di sini siswa mulai mengaplikasikan pembelajaran melalui kontekstual atau berkaitan relevansi dengan kehidupan mereka. Dan yang ketiga menggembirakan. Di sini siswa belajar secara menyenangkan dan menantang, memotivasi sehingga terhubung secara emosional antara guru dan peserta didik lainnya. Nah, kegiatan menggembirakan ini diwujudkan dalam teknik TGT itu sendiri. Semoga pendekatan pembelajaran mendalam ini seperti yang telah Bu Sarah lakukan di mata pelajaran Bahasa Indonesia pada teks observasi dengan teknik TGT dan metode pembelajarannya PBL itu dapat diadopsi oleh guru mapel lainnya ya Bu Sarah. Karena kelihatannya ini sangat menarik dan memang respon siswanya juga meningkat gitu. Pembelajarannya menjadi lebih seru, lebih asik.